Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Ya, double down, tapi kita lagi menguliti Prof Burhan, bukan menguliti sebagai calon. Cuma sekarang kita harus bicara juga tentang ketokohan. Ya, bagaimana seorang Pramono, seorang Sidul, ya, tanda petik seorang Ridwan Kamil dan juga Suswono, ya. Sebentar sebelum ke Prof Burhan. Punya mana? Oh iya, saya lupa. Aduh, mohon maaf ya. Sampai kita lupa bahwa ada calon lain. Dengan tidak bermaksud yang mengecilkan. Tapi kan kata Prof tadi kan kalau ini 2 putaran, udah lewat. Ya udah lewat ya, itu, okay. iya. Cuma sebentar, saya harus tanya ke senior saya dulu sebagai jurnalis, ya kan. Dari 4 nama, ya udahlah 6 lah Bang. 6 ya, tapi kita kecilkan jadi 4. Kita berusaha untuk belajar tentang calon yang nomor 2 itu. Iya, yang independen itu ya, agak susah. Tapi kalau kita bicara aspek figur, ya berarti dia sudah tidak masuk. Ya kan, nah, dari 4 itu, kalau Bang Don melihat dari figur 4 ini seperti apa? Enggak, saya terkejut karena Mas Pram itu akhirnya naik. Ya. Waktu di sini kan kita bicara bahwa 1 bulan kemudian akan ada euforia terhadap Pramono. Ya. Tetapi kita tidak pernah menduga bahwa yang membuat euforianya besar itu adalah Sidul. Kan gitu. Ya. Pertama karena ketokohannya, ya kan gitu kan. Karena kemudian kalau orang tahu tentang Ridwan Kamil kan memang sudah sangat dikenal kan. Kalau lihat itu pencitraannya memang Ya, di media sosial kan RK sangat aktif. Sampai-sampai kita agak susah juga untuk membedakan bagaimana originalitasnya seorang RK. Gitu. Nah sekarang kekuatan seperti itu seperti apa Prof Burhan melihat di ini? Pertama, tingkat kedikenalan matters. Jadi orang tidak mungkin memilih kalau tidak kenal. Tidak kenal maka tak sayang. Nah itu yang membedakan mengapa elektabilitas Dharma Kun itu di bawah, karena yang kenal kecil. Nah sementara level kedikenalan 2 calon gubernur, terutama antara RK dengan Pramono relatif kurang dikenal dibanding Ridwan Kamil. Meskipun kedikenalannya mengalami kenaikan, tetap popularitas Ridwan Kamil lebih tinggi. Nah yang menyaingi popularitas Ridwan Kamil itu Rano Karno, ya wagubnya. Jadi ini memang agak unik Pilkada Jakarta. Untuk satu paket ya. Udah di kasus yang kedua. Dulu Surabaya ketika Risma berpasangan sama Bambang Deha. Wakilnya Bambangnya. Iya. Tapi kalau misalnya ini terjadi dan Pramono menang, saya kira faktor dul itu faktor yang besar. Tetapi bukan hanya kedikenalan. Kedisukaan itu juga penting. Kalau orang kenal tetapi dari aspek negatifnya, itu istilahnya notorious dalam bahasa Inggris. Notorious itu terkenal tapi jeleknya itu tidak akan bisa diterjemahkan dalam bentuk suara itu, Bang. Tapi di DKI nggak ada yang begitu kan? Di DKI itu ada tidak sampai di bawah 50%, tetapi tingkat kedisukaannya lebih rendah dibanding yang lain. Pak Suswono. Jadi Pak Suswono ini mungkin karena konstituen non PKS itu nggak happy sama beliau. Atau mungkin karena blunder kemarin ya ketika menyatakan soal gender. Mengamini gender. Tetapi overall tingkat kedisukaan terhadap Pak Suswono itu lebih rendah dibanding terhadap Ridwan Kamil, Pramono Anung maupun Sidul. Gitu ya. Itu yang menjelaskan mengapa terjadi stagnasi untuk tidak mengatakan penurunan elektabilitas Ridwan Kamil menurut survei yang dirilis kan. Ada SMRC, ada LSI, ada LCD Indonesia maupun Kompas kan. Overall tuh dengan metode yang sama kan hasilnya secara umum tidak terlalu berbeda. Dan Prof, kalau misalnya cawagupnya lebih populer dibanding cagupnya, Sidul lebih dikenal daripada Mas Pram, tidak begitu masalah karena mereka satu perahu begitu ya, tidak akan ada konflik nanti. Ya, so far kan yang mereka pikirkan sekarang kan memenangkan dulu. Soal governability urusan berikutnya kan. Tetapi yang gimana mau govern kalau nggak jadi? Ya, kalau kalah gimana mau bisa memerintah. Dan soal urusan nanti pembagian perannya seperti apa itu urusan nanti. Nah ini juga yang menurut saya penting untuk disadari oleh Ridwan Kamil. Karena narasi yang dipakai menurut saya tidak terlalu match dengan apa yang diinginkan oleh publik Jakarta. Misalnya ya, di Jakarta nih Bang Don. Itu baru kali pertama isu yang berkaitan dengan ekonomi muncul tuh. Yang pertama itu lapangan pekerjaan. Yang kedua masalah mengatasi kemiskinan. Dulu Jakarta itu kemacetan, banjir, korupsi.
Nah, satu sisi mungkin kita bisa mengatakan kemacetan Sudah mungkin mulai bisa diurai, diurai gitu ya. betul. Dengan public transport yang mulai banyak dan seterusnya. Banjir, ya kita harus kasih kredit kepada Pak Jokowi, kepada Ahok yang relatif berhasil. Misalnya dengan pembenahan banjir Kanal Timur dan seterusnya. Dan Anies juga harus kasih kredit ya. Tetapi narasi yang dipakai sama Ridwan Kamil itu narasi yang menurut saya tidak terlalu masuk untuk warga Jakarta. Misalnya apartemen ngangkang, gitu. Mobil curhat, gitu kan. Gym di halte. Menurut saya agak kurang pas. Kenapa nggak masuk? Kurang pas atau berlebihan? Ya mungkin ya di wilayah Jawa Barat masuk itu ya narasi gimmick semacam ini. Tapi di Jakarta itu datanya udah clear tuh kalau kita lihat survei yang dirilis oleh Kompas, oleh LSI, oleh SMRC. Narasi itu nggak masuk oleh warga Jakarta kan. Tapi kenapa dipaksakan? Kan bukan tidak tahu soal itu kan, demografi kan. Itu yang saya tidak tahu ya. Saya tidak yakin Ridwan Kamil tidak menyadari itu karena survei itu kan publicly published kan. Artinya siapapun bisa mengakses. Apa masalah mendesak buat warga Jakarta. Itu jelas tuh datanya. Sebentar. Nah, bahasa dia, ini kan ada dua ini Mas. Pertama, ketika dia bicara tentang Jakarta, Betawinya sudah ada di Dul. Sidul. Kedua, ini juga kan tidak bisa diabaikan tentang Jackmania. Ya itu dia. Bahasa ke Jackmania itu sangat beda. Gitu. Dan itu sekarang, apalagi dia Persib, Bobotoh. Apa penjelasan? Iya, memang itu menyulitkan juga buat Pak RK ya, karena Ridwan Kamil masuk di Jakarta dengan populasi warga Sunda yang ada di Jakarta hanya kurang lebih sekitar 14%. Jadi cukup jauh dibanding Jawa maupun Betawi. Nah yang kedua, Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota Bandung maupun menjadi gubernur Jawa Barat itu sangat terlihat Vikingnya, terlihat Persibnya. Militansinya sangat tinggi. Masuk dari militan dan kita tahu datang ke kandang Jackmania tidak harmonis dari dulu. Jadi ada cerita yang antagonistik antara dua kubu sepak bola ini. Dan ketika Ridwan Kamil diajukan, itu ada dua pihak yang harus didekati dengan pendekatan khusus. Satu adalah basis pendukung Anies. 41% warga Jakarta memilih Anies di Pilpres kemarin. Dan Ridwan Kamil dianggap mengambil hak Anies mendapatkan dukungan dari PKS, Nasdem dan PKB. Yang kedua, pendukung sepak bola Persija. Karena kemudian muncul Ridwan Kamil yang mendukung Persib dengan all out itu ya. Padahal itu cerita lama, tapi dibuka lagi. Jangan lupa pendukung bola lebih militan daripada pendukung politik, ya kan? Dan sudah pernah ada korbannya, Ganjar Pranowo. Jadi kalau soal bola saya ada pengalaman. Bola itu seperti agama bagi supporter, ya kan? Itu namanya civil religion. Cuma Prof sebentar ya, Bang. Saya punya teori ngawur. Kenapa dialihkan? Biar bolanya jangan ke saya. Nanti kesannya didonikan. Saya punya teori ngawur, tapi Anda harus jawab ini. Kalau memang Anda mau jawab, Prof. Begini, kita kan dapat kejutan ketika Mas Pram maju sama Sidul, ya kan? Dan itu mengubah segalanya. Nah, kemudian terlihat koalisi Kim Plus ini setengah hati. Apakah sebenarnya RK sekarang terjebak dalam posisi karena sudah jadi calon, ya udah maju aja, tapi sebenarnya yang maju aja untuk memberikan kursi kepada Pram karena dia sudah ada deal mungkin tempat lain. Lagi-lagi saya tidak bisa meng-cross check. saya tidak punya akses untuk melihat percakapan di belakang layar. Tetapi yang pasti seorang Ridwan Kamil kan sudah diputuskan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Kim Plus sebelum PD Perjuangan mengambil keputusan. Sebelum Prof teruskan, dan bahkan waktu itu dianggap calon independen ini supaya tidak lawan kota kosong. Skenario Solo lanjut. Karena skenario Solo kan kita melawan calon independen. Karena kalau melawan kota kosong dikhawatirkan ada protes vote yang bisa menggagalkan Ridwan Kamil. Dan waktu itu skenario mulus, jangan lupa mulus. Karena PD Perjuangan nggak cukup kursinya untuk bisa mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi kan
Tuhan ternyata melakukan intervensi melalui putusan MK. Putusan MK itu membuat PD Perjuangan bisa maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Skenario awal menjadi berantakan. Jadi Ridwan Kamil memang terjebak di tengah permainan, iya. Iya. Tapi Padahal apakah Ridwan Anies Kamil- mestinya bisa juga oleh satu partai tertentu. bisa, dan itu yang membuat sebagian pendukung Anies marah kan ke Iya. PKS. Iya. Karena sebenarnya PKS masih bisa untuk mencagupkan Anies setelah MK mengambil putusan. Betul. Nah, Tapi- Ridwan yang sudah terjebak gimana? Ya repot karena sudah terlanjur dideklar dalam acara waktu itu Breaking News semua TV. Dan dianggap sudah nggak perlu pilkada lagi, habiskan duit. Kenapa nggak langsung? Itu omongan dari Fahri Hamzah. Fahri Hamzah dalam acara deklarasi bersama. Oh iya, Dan betul, saya ingat. deklarasi Ridwan Kamil Suswono itu yang menyatukan Partai Gelora dengan PKS. Iya. Kan? Iya, iya. Jadi selain sepak bola, yang menyatukan dua partai ini adalah Ridwan Kamil. Iya, iya. Tapi kan para orang-orang yang hadir dalam deklarasi itu kan sudah dapat kursi semua. Nah, tinggallah RK. Tinggal RK. Ya, nggak mungkin dia tidak akan dapat kursi, Prof. Iya. Tapi jangan paksa saya untuk konfirmasi itu. Jadi Karena saya tidak tahu ceritanya. Yang saya dengar ceritanya. Meskipun itu, nah ini. yang saya filsafatnya Doni. Meski, hah? Dalam filsafat itu ada yang namanya kebenaran logis, Yes. ada kebenaran empiris. Iya. Kebenaran logis tadi yang Doni sampaikan. Iya. Saya agak salah ngomong Don Dasko nanti. Doni sampaikan. Iya, Ya. iya, iya. Itu secara logis masuk akal. Iya. Tetapi apakah secara empiris seperti itu? Iya. Oh, alam bismillah. Iya, iya. Itu misteri Tuhan. Iya. Selain jodoh dan kematian. Iya. Saya kira waktu itu kan Pak Prabowo berkepentingan untuk mendukung Ridwan ke sini untuk memuluskan jalannya Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Selain untuk melawan Anies. Kalau Anies dapat tiket, Bang Don. Betul. Yang Ya. paling bisa kompetitif melawan Anies, Ridwan Kamil. Tetapi kan bukan Anies yang maju. Dan teori tadi match. Kalau Ridwan Kamil diajukan untuk berkompetisi melawan Anies, karena Anies dianggap sebagai pesaing 2029. Iya. Jadi menurut saya pilkada 2024 itu tidak bisa dipisahkan dari pemanasan menjelang 2029. Emang Pak Prabowo sudah berpikir untuk 2 periode? Menurut saya, menurut saya meskipun waktu itu ketika nominasi calon kepala daerah beliau belum dilantik, politisi, ini istilahnya Barbara Geddes, itu profesor terkemuka di Amerika Serikat dari UCLA, intuisi seorang politisi adalah memperpanjang masa jabatan kekuasaan selama mungkin, sepanjang tidak melawan konstitusi. Iya. Pertanyaan saya, emang ada calon kepala daerah atau calon presiden yang hanya berpikir untuk 1 kali? Nah, itu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Doncast segera kembali sesaat lagi.